Pisang adalah salah satu jenis buah-buahan yang sering kita jumpai tiap harinya. Hampir setiap bagian dari tanaman pisang ini dapat kita manfaatkan. Salah satunya sebagai olahan makanan. Buah yang memiliki nama Latin Musa paradisiaca ini merupakan tanaman yang tidak mengenal musim. Karena permintaan pasar yang cukup besar, para petani pisang pun harus dapat memenuhi kebutuhan pasar. Salah satunya adalah Mbah Lasio. Sosok petani pisang yang satu ini mempunyai pengetahuan yang luas akan tanaman pisang. Sehingga tidak jarang banyak orang yang memberi julukan Profesor Pisang kepadanya. Budidaya pisang tidak sulit dan mudah, termasuk ekonomi juga tinggi. Sehingga saya mempelajari dan menggeluti budidaya pisang. Pisang adalah singkatan huruf bermakna Pitedai gesang, sehingga saya tertariknya di situ mudah untuk menanamannya. Di samping itu bisa untuk modal atau tabungan di lingkungan kita. Kalau kita menanam pisang itu kan panennya itu tidak bersamaan, walaupun nanamnya bersama. Mulai dari tanam sekian ini misalkan atau sekian, kita tanam sekian itu 12 bulan atau 1 tahun ini panen, sehingga ini siklusnya per tahun. Tetapi kalau pisang nanti hanya umur 3 tahun kita mempunyai lahan, maksimal bisa 4 kali panen. Menanam pisang merupakan salah satu usaha Mbah Lasio untuk mencoba bangkit dari musibah gempa bumi yang menimpa Yogyakarta pada tahun 2006 silam. Ia mengusulkan kepada aparatur desa setempat untuk memberi bantuan bibit tanaman pisang. Karena menurutnya, pisang adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang yang dapat digunakan untuk menyambung hidup dan membangkitkan perekonomian di desanya. Tahun 2013 saya eksperimennya mulai dari pembuatan pestisida. Pertamanya adalah pupuk mikroorganisme liquid atau molase, terus nutrisi, terus pestisida alami. Karena apa? Karena kebutuhan tanaman itu tidak hanya pupuk saja. Pengelolaan bagus, bibitnya bagus, tapi ada serangan hama dan penyakit tanpa dikendalikan akan sia-sia. Tapi membuat pupuk tanpa menanam juga kurang berhasil. Akhirnya saya padukan ya budidaya, ya pembuatan pupuk maupun pestisida kita rangkum, sehingga kita untuk melaksanakan kegiatan itu tidak menggantungkan dari pemerintah maupun dari pembelian. Istilahnya, saya membuat pupuk organik padat maupun cair itu istilahnya mengolah limbah. Limbah-limbah yang bisa busuk kita fermentasi. Itu istilahnya Mbah Lasio, limbah jadi rupiah. Ada cuaca, saya rasa sementara ini pisang tidak mengenal cuaca. Kalau di musim kemarau
paling-paling 2 kali pengairan, karena di sini kan dataran rendah juga, sehingga setelah naungan daun ini bisa merapatkan, ini akan menjaga kelembapan dari sinar matahari yang total, sehingga awet untuk menyangga kekeringan. Menurut Mbah Lasio, merawat pisang tidaklah sulit. Kita hanya perlu membersihkan daun pisang yang sudah mengering, memberikan pupuk secara berkala, juga memberi pestisida apabila pohon terkena hama. Selain itu, satu hal yang merupakan kunci kesuksesan dalam memelihara tanaman pisang adalah kita harus konsisten dalam merawatnya. Keberhasilan pertama adalah kesuburan. Subur adalah karena sehat. Setelah sehat, subur, buahnya bagus. Tapi kalau tidak dirawat, kesehatan tidak ada, kesuburan apalagi. Minimal ada 5 jenis penyakit dari pisang itu sendiri. Layu fusarium, itu yang diserang akar, sehingga nanti indukannya akan lolos mati. Kedua, virus bonggol. Virus bonggol itu juga bisa menimbulkan kematian pisang dan bisa terobati. Buahnya juga nanti kalau dipotong, itu hasil buahnya di dalamnya coklat-coklat dan itu rasanya pahit. Nah, untuk pengendalian itu kita tanamkan, yaitu memberikan pestisida. Seperti ini misalkan sakit, kita contek tanahnya 2 atau 3 titik, kita siram dengan pestisida. Yang disiram lubangan yang kita coblos dengan linggis. Terus yang ketiga, penyakitnya virus batang. Virus batang itu kadang-kala bisa mengeluarkan blendok atau cairan yang agak kempel-kempel itu keluar. Terus yang keempat adalah banci top. Ini yang tidak bisa kita kendalikan, harus dibabat. Jadi yang keempat itu, yang kelima ulat gulung. Ulat gulung ini yang pada daun-daun seperti ini ada ulatnya, itu bisa kita kendalikan dengan pestisida itu. Ini yang digemari ada 6, yaitu Raja Bulu, Raja Bagus, Ambon, Kepok, Rojo Sere, Kojo, termasuk Mas Kirana, dan Cavendish. Ini adalah bibit yang dari luar, itu Cavendish itu.
kebutuhan pisang Indonesia itu luar biasa. Karena orang sukanya yang manis-manis buah. Dan buah yang paling netral adalah pisang. Selain itu boleh dikatakan ada yang tidak boleh makan nangka, tidak boleh makan semangka, dan selanjutnya. Tapi kalau pisang boleh-boleh saja. Sehingga saya khawatir nanti kita impor dari berbagai negara. Karena apa? Sekarang saya sudah ada banyak yang misalkan Cavendish. Itu sebetulnya bibitnya sudah impor, ya. Tapi kita di sini juga banyak. Tapi walaupun impor kan terus kita bisa menanam sendiri. Jadi akhirnya tidak impor hasil, tapi impor kegiatan. Karena kecintaan dan pengabdiannya dalam merawat pisang, tanaman tersebut akhirnya berbuah manis kepada Mbah Lasio. Dari pisanglah, Mbah Lasio dapat dikenal oleh masyarakat luas. Ia pun pernah berbagi ilmu tentang dunia perpisangan sampai ke kancah internasional, di antaranya Italia dan Singapura. Saya bisa mengajak teman-teman, warga, dan generasi muda kelihatannya sekarang sudah banyak yang muda-muda remaja itu banyak yang datang ke tempat Mbah Lasio mau belajar dan mau menanam. Dari Mbah Lasio kita belajar bahwa penghargaan terbaik tidak selalu tentang sederet plakat ataupun setumpuk sertifikat, tetapi bagaimana ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat bagi banyak orang, serta membawa semangat untuk kembali bangkit dari keterpurukan.